Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Nova Margaita, NIM 190803102024. Mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah. Yang pertama, pengertian bagi hasil. Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal atau investor dan pengelola modal atau entrepreneur dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Selanjutnya, perbedaan bagi hasil dengan bunga. Yang pertama, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Yang kedua, pada sistem bunga besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan, sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak. Selanjutnya, karakteristik bagi hasil. Yang pertama, persentase. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase, bukan dalam nominal uang tertentu. Yang kedua, bagi untung dan bagi rugi. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing dari pihak. Yang ketiga, besaran nisbah. Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak sohibul dan mudharib. Yang keempat, cara menyelesaikan kerugian. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Selanjutnya, jenis-jenis kontrak bagi hasil. Yang pertama, musyarakah atau joint venture profit and loss sharing. Musyarakah sendiri adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal ekspertis dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu mudharabah atau trust profit and sharing. Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
Selanjutnya yaitu rukun dan syarat musyarakah. Yang A, rukun musyarakah. Yang pertama, macam harta modal. Yang kedua, nisbah bagi hasil dari modal yang disyarikatkan. Yang ketiga, kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat. Yang B, syarat musyarakah. Yang pertama, melafalkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta. Yang kedua, anggota syarikat percaya mempercayainya. Dan yang ketiga, mencampurkan harta yang akan disyarikatkan. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat mudharabah. Yang A, rukun mudharabah. Yang pertama, malik atau sohibul mal, ialah yang mempunyai modal. Yang kedua, amil atau mudharib, ialah yang akan menjalankan modal. Yang ketiga, amal, ialah harta pokok atau modal. Yang keempat, sighot atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha. Yang selanjutnya yaitu syarat mudharabah. Yang pertama, barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan. Melafadzkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang menjalankannya. Yang ketiga yaitu diterapkan dengan jelas bagi hasil bagian pemilik modal dan mudharib. Yang keempat, dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagi hasilkan dengan kesepakatan. Akad musyarakah. Akad yang digunakan dalam musyarakah yaitu kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang manfaat musyarakah. Yang pertama, dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha. Yang kedua, sistem bagi hasil sesuai hasil proyek atau usaha. Yang ketiga, pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan cash flow. Yang keempat, jangka waktu pembiayaan sesuai jadwal penyelesaian proyek. Untuk yang terakhir yaitu ketentuan musyarakah. Ketentuan musyarakah yang pertama diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha. Yang kedua, self financing minimal 30%. Yang ketiga, jangka waktu sesuai penyelesaian proyek. Yang keempat, nilai guna agunan yaitu 125% dari plafon pembiayaan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.